Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi pada latihan fisika untuk chapter 20. Kita melanjutkan pembahasan soal-soal pada gelombang bunyi. Semoga kita selalu diberikan nikmat kesehatan, kekuatan, juga keluarga kita, sehingga kita dapat beraktivitas seperti sedia kala. Semoga paparan video ini dapat membantu dan mempermudah belajar mandiri pada gelombang bunyi. Kita lihat pada soal nomor 1 untuk pertemuan kali ini. Kereta A bergerak dengan kecepatan 25 km per jam. Kereta B dengan kecepatan 20 km per jam bergerak saling mendekati. Masinis A atau kereta A membunyikan peluit 650 Hz. Kecepatan bunyi di udara 350 meter per sekon. Hitunglah frekuensi yang didengar oleh masinis B dari peluit A. Maka analisa soal ini, A adalah sumber bunyi, B adalah pendengarnya. Saling mendekati. Kita lihat pada proses untuk yang diketahui dalam soal. Kereta A sebagai sumber bunyi, ya, maka VA itu adalah mendekati bertanda negatif, ya, atau sama saja 7 meter per sekon, setara dengan 7 meter per sekon. Kemudian frekuensi A adalah 650 Hz, ya. V-nya 350 meter per sekon. Kemudian kereta B adalah pendengar dengan kecepatan VB-nya plus atau positif 20 km per jam atau setara dengan 6 meter per sekon, ya. Berapakah FB? Ya, dengan kecepatan bunyi di udara 350 meter per sekon. Ini mendekati bertanda negatif, ini mendekati bertanda positif. Ini persamaan efek Dopplernya, maka kita bisa memakai tanda yang sudah ada dalam soal. Nah, maka dengan demikian V ditambah VB ini. V ditambah VB dibagi V dikurangi VA dikalikan dengan FA. Dengan demikian 350 ditambah 6 dibagi 350 dikurangi 7 kali 650 Hz. Maka 356 dibagi dengan 343 dikalikan 650, hasilnya adalah 675 dalam satuan Hz. Saling mendekati, maka frekuensi yang didengar menjadi lebih besar, ya. Itu yang diinginkan pada soal nomor 1. Diperhatikan yang diketahui dalam soal, baru kita kerjakan dengan baik. Kita lihat pada soal nomor 2. Sebuah alat ukur intensitas diletakkan pada jarak 2 meter dari sumber bunyi, ya. Maka intensitas yang diterima adalah I, watt per meter kuadrat, agar menjadi 0,25 I, ya, watt per meter kuadrat. Maka alat ukur tersebut harus digeser 4 meter menjauhi sumber bunyi, ya, 4 meter mendekati sumber bunyi, 2 meter menjauhi sumber bunyi, 2 meter mendekati sumber bunyi, 16 meter menjauhi sumber bunyi, ya. Maka kita harus membuat analisa bahwa 2 meter sama dengan I, ya. Kemudian, ya, R-nya sama dengan berapa kalau menjadi 0,25 I. Sehingga yang diketahui dalam soal R1 2 meter, I1 sama dengan I. Kemudian R2 sama dengan berapa? I2-nya 0,25 I.
Maka persamaan inilah yang kita inginkan, ya, berbanding terbalik antara intensitas dengan kuadrat jaraknya. Maka I2 dibanding dengan I1 sama dengan R1 dibagi R2 kuadrat. Nah, maka untuk mencari R2 ini harus diambil, ya, kita kuadratkan, ya. Kita kuadratkan semua, maka persamaannya menjadi, ya, R2 dibanding R1 itu sama dengan akar dari I1 dibagi dengan I2, ya. Maka dengan demikian inilah yang kita inginkan persoalannya, sehingga R2 sama dengan R1 dikalikan akar I1 dibagi dengan I2, maka R2 sama dengan 2 dikalikan, ya, dikalikan dengan akar 4, ya, dikalikan dengan akar 4, ya. Maka dengan demikian, ya, kita bisa melakukan faktor ini. Akar 4 adalah 2 dikalikan 2, maka R2 adalah 4 meter. 4 meter menjauhi sumber bunyi. Maka jawaban yang sesuai adalah yang A. Inilah yang kita inginkan pada soal nomor 2. Kita lihat pada soal nomor 3. Di sekitar pelabuhan, kapal A bergerak dengan kecepatan 50 meter per sekon, kapal B 40 meter per sekon, saling mendekati, ya. Nahkoda kapal A membunyikan sirine, ya, 650, ya. Kemudian berapakah frekuensi yang didengar oleh B dari sirine A apabila cepat lambat bunyi di udara 350 Hz, saling mendekati. Maka A sebagai sumber bunyi, B sebagai pendengarnya. Kapal A sumber bunyi, maka ini negatif 50 meter per sekon karena mendekati. FA-nya adalah 650 Hz. Ini 350 meter per sekon. Kemudian kapal B sebagai pendengar, maka VB sama dengan positif karena mendekati 40 meter per sekon. Kemudian FB-nya berapa pada waktu 350 meter per sekon. Ini persamaan efek Doppler, ya. Kita gunakan plus minus, maka ini bertanda negatif, nanti yang bawah bertanda negatif, yang atas bertanda positif. Maka V ditambah VB dibagi V dikurangi VB dikali V ditambah VB dibagi V dikurangi VA dikalikan dengan FA, ya. Maka 350 ditambah 40 dibagi 350 dikurangi 50 dikalikan 650, maka 390 dibagi 300 dikalikan 650, maka hasilnya adalah 845 S, ya. Ini positif mendekati, ini mendekati bertanda negatif pada sumber bunyinya. Maka dengan demikian inilah yang kita inginkan pada soal nomor 3. Kita lanjutkan pada soal nomor 4. Nah, pada soal nomor 4, 1000 orang berteriak menimbulkan taraf intensitas 90 desibel. Jika hanya 100 orang yang berteriak, hitunglah taraf intensitas yang ditimbulkan. Kita lihat persoalannya. N1 sama dengan 1000, TI1 90 desibel. TI1, ya, sama dengan TI ditambah 10 log N1. Sehingga maka TI1-nya, ya, kita cari satu persatu dulu, ya. TI-nya itu sama dengan 90 dikurangi 10 log 1000. Log 1000 adalah 3, maka ini adalah 30. Maka 90 dikurangi 30 seharusnya 60, ya. Maka adalah 60 desibel, ya. Ini TI1-nya untuk 1 orang, ya. Kemudian yang ditanyakan adalah 100 orang. Maka N2 sama dengan 100, berapakah TI2-nya?
berapa desibel ya. TI2 sama dengan TI1 ditambah 10 log N2. Maka 60 ditambah 10 log 100 ini 2 ya. Log 100 adalah 2 dikalikan 10 adalah 20 ditambah 60 menjadi 80 ya. Maka menjadi 80 desibel. Ini adalah cara yang diambil untuk satu per satu. Sekarang kita gunakan cara lain ya. Kita rubah persamaan ini seperti ini modelnya. Maka TI sama dengan TI1 dikurangi 10 log N1. Kemudian ini kita masukkan di sini ya. Maka TI2 sama dengan ya. Ini dimasukkan persamaannya. TI1 dikurangi 10 log N1 ditambah ini ikuti ditambah 10 log N2 ya. Maka dengan demikian log N2 10 log N2 dikurangi 10 log N1 ya. Maka kalau dikurangi maka harus dibagi. Maka TI1 ditambah 10 log N2 dibagi N1 ya. Kita masukkan faktornya. TI1-nya 90 kan itu ya. Maka 90 ditambah 10 log 100 dibagi dengan 1000. Ini masih ada 0,1 atau 10 pangkat negatif 1. Maka negatif 1 dikalikan 10. Maka menjadi negatif 10. Sehingga 90 dikurangi 10. Maka TI2-nya 80 desibel. Ini cara lain ya. Maka digabungkan dulu ya. Maka N2 dibagi dengan N1. Kalau di sini bertanda negatif, maka N1 dibagi dengan N2. Itulah praktisnya persamaan pada cara yang lain atau cara yang kedua. Inilah yang kita inginkan pada soal nomor 4. Kita lanjutkan pada soal nomor 5. Titik A dan B masing-masing berjarak 4 meter dan 9 meter ya, dari suatu sumber bunyi. Jika IA dan IB adalah masing-masing intensitas pada A dan B, hitunglah perbandingan IA dan IB-nya. Maka yang diketahui dalam soal RA 4 meter kita sebut intensitasnya IA. RB 9 meter kita sebut dengan IB intensitasnya. IA dibanding dengan IB sama dengan berapa? Kita harus ingat bahwa intensitas berbanding terbalik dengan kuadrat jaraknya. Maka IA dibanding dengan IB itu sama dengan RB kuadrat dibanding dengan RA kuadrat. Sehingga 9 kuadrat dibanding dengan 4 kuadrat. Ini 81 dengan 16 ya. Maka 81 dibanding dengan 16 ya. Inilah yang kita inginkan pada soal nomor 5. Kita lihat pada soal nomor 6. Seutas cawe piano panjangnya 0,5 meter disetel pada nada dasar A dengan frekuensi 440 Hz. Berapakah panjang senar yang harus dipendekkan untuk menaikkan frekuensinya 550 Hz? Ini hanya bentuk perbandingan, maka 0,5 menghasilkan 440 Hz. Berapakah delta L-nya? Ya, harus dipendekkan. Ya, maka delta L pada waktu ya, F2-nya 550 Hz. Maka pada senar adalah nada dasarnya V dibagi 2L sehingga F-nya sebanding dengan 1/L. Ya, artinya L2 dibanding dengan L1 itu sama dengan F1 dibanding dengan F2. Kita cari L-nya 2 dulu ya. Maka L2 sama dengan L1 dikalikan F1 dibagi dengan F2 ya. Hasilnya adalah setengah dikalikan 440 dibagi ya 550 kan itu. Ini yang kita inginkan.
maka L2-nya adalah 0,4 meter. Ini 0,5, L1-nya, L2-nya 0,4. Maka dengan demikian delta L itu sama dengan L1 dikurangi L2, maka 0,1 meter. Jadi dipendekkan 0,1 meter supaya menghasilkan frekuensi 550 Hz ya. Inilah keseluruhan yang dapat kita bicarakan bersama-sama pada pertemuan kali ini. Semoga kita menemukan cara-cara baru untuk menyelesaikan persoalan-persoalan pada gelombang bunyi. Selalu semangat belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.